Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita anak-anak semuanya. Kita akan mulai kembali belajar bersama. Oke, siap semuanya? Mana suaranya? Oke, jangan lupa berdoa untuk kita belajar biar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Sehat-sehat semuanya. Ayo kita mulai belajarnya. Kita kembali belajar lagi. Anak-anakku semuanya udah siap ya? Oke, Bapak kemarin sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sudah 4 yang Bapak jelaskan. Apa saja? Masih ingat? Ingat dong. Iya, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Akan Bapak jelaskan selanjutnya ciri makhluk hidup, yaitu yang selanjutnya yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Apakah itu peka terhadap rangsangan? Ya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan artinya makhluk hidup mempunyai kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi suatu rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, bisa berupa suara, bisa berupa cahaya, bisa berupa panas dan lain sebagainya. Itu macam-macam rangsangan. Contohnya ya, misalkan ada tumbuhan putri malu. Pernah lihat putri malu? Tumbuhan ya, kalau kita sentuh dia daunnya akan mengatuk. Nah, itu tumbuhan peka terhadap rangsangan. Contoh yang lain, siapa namanya? Aiman. Oke, saya panggil namanya Aiman. Aiman menyahut, "Ya Pak, saya Aiman." Nah, itu adalah contoh peka terhadap rangsangan berupa suara. Atau kita yang lainnya, misalkan kita kepanasan, kita menggunakan topi. Nah, itu adalah peka terhadap rangsang panas. Bisa dipahami ya anak-anak? Makhluk hidup, ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya bisa dipahami satu persatu tadi? Oke ya. Untuk selanjutnya, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, itu pasti membutuhkan makanan. Nah, fungsi makanan, manfaat makanan itu sebenarnya untuk apa? Untuk kelangsungan hidup. Manfaat utama makanan adalah untuk kelangsungan hidup. Manusia membutuhkan makan. Coba kalau kita tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari, ya lemes, makin lemes, tambah lemes, dan seterusnya. Tak makan, ya wassalam. Sama juga hewan juga membutuhkan makanan. Sama juga tumbuhan juga membutuhkan makanan. Kalau kita menanam tanaman di pot, kita perlu kasih pupuk, kasih air biar tanamannya itu subur. Nah, itu pupuk itu adalah makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membuang zat sisa. Membuang zat sisa artinya apa? Ya, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum diolah di dalam tubuh kita menjadi sumber energi. Nah, ada yang tidak terpakai, maka harus dikeluarkan atau dibuang. Apa itu namanya? Tinja. Ya, iya itu apa? Tai. Ya, itu adalah zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh kita, maka harus dikeluarkan. Keringat, kita berkeringat itu juga salah satu zat yang tidak digunakan, tapi akan
membuat suhu tubuh kita menjadi normal kembali. Kalau sudah banyak keluar keringat, kita kembali akan membutuhkan minum yang banyak gitu ya. Terus yang hewan juga seperti itu, membuang zat sisa biar tubuh kita kembali normal. Seperti itu anak-anak semuanya, penjelasan Bapak untuk ciri-ciri makhluk hidup dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Saya yakin sudah bisa dipahami. Nanti sekiranya kurang paham bisa ditanyakan lewat WA, begitu ya. Kita akan kasih tugas nanti lewat WA saja tugasnya. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat.